Fans are furious. Fans marah-marah di sosmed. Netizen pemarah itu kembali lagi untuk menghujat-hujat bookingan WWE karena memenangkan Jey Uso. Mengebil apa untuk talent baru? Enggak. Mending push aja talent yang 40 tahunan yang suka minum-minuman dan nggak bisa selling neck breaker. Nobody wanted one of the worst wrestlers in the company to advance. Pegulat terburuk kata orang netizen, kata Kaiser ini, temannya Ludwig ini guys ya. Glad I'm done watching this dog shit product. Oh, dia nggak nonton WWE lagi guys. Sulit ya untuk menerima komentar orang yang nggak nonton lagi guys. Jadi kayak komentar aja nonton enggak gitu. Itu kadang saya nggak suka tuh. Boleh mengejek jelek, tapi kalau nggak nonton jangan ikutan komentar. Sama kayak orang yang nggak nonton AEW, cuma mau pro WWE aja tapi nge-hate AEW. Nah itu. Jangan nge-hate kalau nggak nonton produknya. Jey Uso has already been world champion. Udah menang world champion dianya. Ini kesempatan harusnya untuk LA Knight. Nah, LA Knight udah nggak lolos mas. Selama Triple H yang mengontrol, dia nggak akan kasih LA Knight champion. Truly disappointing. Ini bilang world champion aja, world nggak pakai L. Does anyone even like Jey Uso anymore? Why are we doing this? Apakah ada yang suka sama Jey Uso? Kenapa kita melakukan ini? Yang suka sama Jey Uso ya orang yang di penonton itu. Penonton kan seneng kan reaksinya Jey Uso menang ini. Coba dengar reaksinya ya. Masih banyak yang suka penonton di arena. I'm losing interest. Saya sudah gak tertarik lagi dengan wrestling karena kayak gini nih. Sampai berhenti nonton wrestling dia guys. Gara-gara melihat apaan sih ini? Begini-gini terus berhenti saya nonton wrestling tuh. Sama seperti saya bilang tadi, mereka nggak nonton. Mereka yang tahu yang jeleknya aja. Mereka nggak lihat selucu apa Danhausen. Mereka nggak lihat sebagus apa Io Sky kita itu. Mereka nggak lihat bagaimana Julia udah lepas dari Kiana. Itu poinnya yang the reason why we watch WWE product because of the good stuff, not that this trash stuff. No. Bapaknya akan komplain kalau Jey Uso gak menang. Ini dia Jey Hogan kita guys. Hulkamania brother. Hulkamania. Bukan Hulkamania, harusnya Jey Mania atau Yeet Mania dong ya. Look man, just put Triple H down as it's a simple ask, not a simple task. It's a simple ask, not a simple task. Terlalu bocil nyerang-nyerang fisik. Our expectation for you were low, but sekesal itu dia. Tentu Jey Uso tidak tinggal diam. Dia pasti akan memanaskan situasi. Dia pasti akan membalas omongan-omongan menyebalkan itu menurut dia pastinya. Dia muncul di Instagram story dan bilang, "You really love me now?" Kalian cinta saya kan sekarang kan? Apa respon dari hater tersebut? Coba nanti lihat pas saya ngalahin Oba. Makin ketar-ketir kita dibikinnya guys. Makin jelas guys. 4 letters, 1 word. King. Is it really gonna be? The more you hate on me, the more broke you stay. Ini dia ngejek lagi guys. Ini dia menganggap orang-orang yang membenci dia itu orang-orang yang tidak kelas dengan dia. Kelas-kelas rendahan. Yang mungkin intinya yang gak beli tiket. Orang yang cuma bisa ngomong doang. Orang yang cuma punya waktu buat tweet doang tapi nggak ada kerjaan, nggak punya kehidupan, no lab. Kita bahas FTR. FTR mengumumkan kalau mereka akan istirahat dari wrestling, hiatus setelah 12 tahun berkarir sebagai pegulat. Cash Wheeler, Dax Harwood, dua orang ini sudah mengumumkan kalau mereka akan berhenti bergulat sejenak. Sejak musim panas 2014, Revival, FTR, Dawson and Dash, Dex and Cash, whatever you want to call us, siapapun nama tag team kami yang kalian tahu, kita sudah melakukan banyak hal, pedal to the floor. Selain karena cedera bicep saya 2017, kita tidak pernah berhenti dari bergulat karena ini pekerjaan yang kita impikan secara fisik dan mental. Kita sekarang menjadi sangat lelah. Kita hanya bagian dari beberapa talent yang sedikit yang travel bekerja untuk Collision dan juga Dynamite di AEW. Pas saya bertanding itu aktif bergulat, saya itu mengalami 3 hematomas on my lower back. Ada berbagai cedera yang mereka rasakan guys ya, si Dax Harwood ini. Another bicep tear juga, di bicepnya juga bermasalah. Dan dia memutuskan untuk tidak melakukan bedah kepada masalah di selangkangannya.
dan juga bagian pinggangnya, di bahunya yang butuh pergantian, dan juga banyak lagi hal yang dia terlalu takut untuk dicek katanya. Jadi badannya Dex Harwood ini yang mungkin juga Cass Wheeler guys ya, sudah terlalu ringkih, sudah terlalu banyak cederanya yang beberapa dia udah ketahui, beberapa dia belum, tidak mau cekin, tidak mau dicek di rumah sakit gitu loh guys. Jadi banyaklah hal yang sedang bermasalah dalam tubuhnya. Dan selama 12 tahun ini pertama kalinya kalau mereka memutuskan untuk tidak bergulat dulu, untuk meng-off-kan diri dari dunia gulat, untuk diri mereka sendiri, untuk kesehatan mereka dan juga untuk keluarga mereka. Dan mereka belum tahu kapan kembali, apa yang mereka akan lakukan setelah ini, dan berapa lama lagi yang mereka miliki, dan apakah mereka butuh untuk kembali untuk membuktikan sesuatu lagi. Dan mereka akan off guys ya. Cuma ada beberapa schedule yang mereka harus jalankan di bulan Agustus. Tepatnya di akhir Agustus tanggal 29, mereka tetap di schedule untuk bertanding guys ya. Jadi ada 2 match schedule yang mereka belum lakukan, dan setelah itu mereka akan off dan akan liburan katanya gitu. Ini sebuah hal yang diberitakan banyak pot guys ya, banyak website juga, banyak akun juga, kalau memang FTR memutuskan untuk off dulu hiatus dari dunia gulat profesional. Kabar selanjutnya datang dari SmackDown. Kalian tahu SmackDown di 2 minggu besok, saya tidak watch along karena 2 minggu besok itu tapping. Besok itu SmackDown itu siarannya di London hari Rabu. WWE tidak siarin karena tabrakan dengan NXT, walaupun sebenarnya gak tabrakan, tapi WWE gak siarin aja. Udah siapkan untuk tapping dan ditayangkan di jadwal yang sesuai di Sabtu pagi. Minggu depannya lagi itu Raw live jam 5 subuh. Terus lanjut jam 8 itu tapping SmackDown yang disiarkan di hari Sabtunya. Jadi 2 kali SmackDown tapping. Dan di tanggal 3 Juli pas tapping yang kedua itu adalah Raw di bulan Juli, Raw pertama bulan Juli, dan itu sudah jadi 2 jam ya. Raw SmackDown pertama bulan Juli, Sabtu tanggal 3 Juli itu SmackDown 2 jam tapping. Yang di tapping setelah episode Raw yang 2 jam setengah itu langsung di tapping 2 jam lagi gitu. Jadi kita akan kembali ke SmackDown yang 2 jam, di mana SmackDown yang 2 jam adalah SmackDown yang saya sukai. Soalnya lumayan jarang SmackDown 2 jam itu jelek. Mungkin standar ya, mungkin biasa, tapi jarang jelek dan kerasa padat. Nah itu yang kita tunggu guys ya. Akan terasa padat 2 jam SmackDown. Berita selanjutnya, Self-Made Pro Wrestling. LA Knight seharusnya direncanakan untuk memenangkan King of the Ring ya. Aduh, makin bikin marah ini. Cerita begini bikin menambah kebencian kepada satu orang yang sudah ngeklaim King itu guys. Berita yang kayak gini nih yang bikin netizen makin ngamuk guys. Berita yang ngasih tahu kalau WWE sudah merencanakan ini dan mengubahnya menjadi yang lain. WWE diberitakan sudah merencanakan yang menang King of the Ring itu LA Knight sebelum plannya diubah. Idenya siapa sih ngubah plan itu? Coba menurut kalian kepalanya siapa yang berpikir gak usah LA Knight, Jey Uso aja. Siapa itu? Kalau menang Jey Uso nanti guys ya, tetap kalau ya, belum tentu juga. Berita tahunan LA Knight. Iya, LA Knight direncanakan ini. Plans berubah. Apa sih salahnya LA Knight itu? Apa sih Triple H? Oh gitu banget sih semua rencana LA Knight. LA Knight itu direncanakan menang Money in the Bank guys. Iya kan ya, kita tahu dari Unreal. Jadi rame nih guys dibahas TNA kemungkinan ini pihak Anthem yang lagi punya haknya TNA itu mau jual. Sudah diduga guys dari beberapa minggu yang lalu, berita pegulat-pegulat pada keluar, pada dipecat-pecatin, kontraknya dihilangin semuanya. Kayak Tommy Dreamer dipecat dari kontrak jadi produsernya Sami Callihan itu yang sudah pensiun sebelumnya. Terus ada beberapa pegulat lainnya juga yang dipecat. Jadi ini beritanya cukup menurut saya sudah berseliweran di mana-mana. Ya, ini baru kabar rumor yang menyebar guys ya. Cuma ya sering diberitain jadi kayak bisa jadi emang iya. Dan perusahaan yang memegang TNA itu katanya mencari ataupun menjual TNA itu dengan harga, dia taruh harganya tuh 30 juta. Tapi kemungkinan akan laku dia angka 50 juta dolar. Dan katanya yang tertarik membelinya adalah tidak lain tidak bukan WWE. Terus apa artinya ini? Kalau memang WWE yang akan membelinya, menurut saya keputusan yang perlu dipertanyakan. Why? Sudah terlalu banyak hal yang dimiliki WWE di Amerika. Untuk WWE sendiri, dia udah punya Evolve yang paling bawah. Dia punya NXT yang juga lagi dikerjain. Terus TNA buat apa? Mereka punya TNA buat apa?
Kalau memang mereka mau cross promosi itu akan mentok jadi kayak Ring of Honor-nya AEW kalau saya bilang. Tapi kalau WWE berpikir atau TKO berpikir, TNA masih ada bisnis yang bisa dijalankan untuk mengganggu gerakan apapun yang dibuat AEW untuk memonopoli atau menyaingi gerakan AEW, bisa dipertimbangkan. Karena untuk NXT biar fokus untuk pengembangan, jadi punya TNA nih untuk merusak pasarnya AEW. Karena memang namanya bisnis is bisnis guys ya. Persaingan is persaingan, jadi siap diterima itu cara untuk menyaingi. Apakah worth it TKO membeli sebuah promosi gulat yang lumayan besar, yang lumayan dikenal hanya untuk menyaingi AEW? Tentu tidak ya. Menurut saya agak dipertanyakan kalau WWE katanya tertarik untuk membeli Impact atau TNA. Itu pun kalau harganya pas 30-50 juta mungkin cukup oke ya untuk TKO. I don't know bro, I don't know. Saya lebih pengen WWE kalaupun mau beli perusahaan yang di Eropa, beli yang Eropa atau Jepang sekalian. Biar jelas tuh, dia punya Meksiko, dia punya program yang di Eropa gila sih. Ngeri sih kalau WWE punya sesuatu hal yang di London. Akan jadi kayak Meksikonya mereka, kayak triple A-nya Meksiko guys. London guys. Apa sih nama promosi gulat di London, tau gak guys? Udah Dynasty UK tapi gagal projectnya. Ya gagal, bikin yang lebih bagus kayak di triple A. Buat beli promosi gulat yang sudah prominent. Kan WWE dulu NXT UK kan mereka bikin sendiri. Ngambil talent-talent yang ada. Kayak triple A kan beli perusahaannya gitu loh, untuk menghandle yang talent-talent yang mereka bisa ambil dari Eropa. Karena kan WWE juga ngandelin Eropa ya, penjualan premium live event mereka. Tapi orang berpikir kayak, kalau WWE beli TNA, ada hal yang bagus juga yang bisa kita tunggu guys. Pertama, kita kan paling suka ya cross brand gitu guys ya. Ketika orang TNA masuknya ke NXT kemarin, bukan tidak mungkin orang TNA akan masuk ke WWE untuk jadi jobbernya orang jobbernya main roster. But at least mereka akan muncul gitu. Karena WWE pasti punya tanggung jawab untuk mempromosikan TNA juga dong. Kalau sudah mereka beli ya mereka masih bantu promosiin, bantuin dapat TV deal, bantuin dapat ini, dapat itu. Dengan sokongan bantuan promosi WWE ya tentu dia akan pelan-pelan TNA akan naik. Dengan begitu akan menyaingi AEW dan merusak pasarnya AEW. AEW harus dimatiin guys. Kalau WWE ya, ini kalau kita pola pikirnya WWE ya, WWE kalau jadi WWE ya, WWE harus matiin itu. Apa yang dilakukan Vince zaman dulu kan begitu, mematikan saingan dia, membuat saingannya susah untuk bergerak. Nah kalau strateginya dengan beli TNA untuk merusak AEW, bisa jadi WWE akan mengambilnya kesempatan itu. Nah Tony Khan itu beli bisa guys. Dia tertarik sama library-nya, pasti akan dia masukin ke My AEW. Udah guys ya, kita udah bahas beritanya.